끝까지 한 번 더 울리지 않는 핸드폰을 들고 요즘 따라 내 거 힘든 내 거 아닌 내 거 같은 너 네 거 힘든 내 거 아닌 내 거 같은 나 이게 무슨 사이인 건지 사실 헷갈려. Ada 5 poin utama yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, konsep dasar vektor. Yang kedua, konsep matriks untuk dataset. Yang ketiga, pentingnya normalisasi data. Keempat, perhitungan rumus regresi linear. Dan kelima, implementasi kode di Python. Apa itu vektor? Vektor adalah daftar angka yang tersusun berurutan di dalam machine learning. Satu sampel data diwakili oleh satu vektor fitur. Contohnya data belanja. 3 apel, 2 jeruk, 5 pisang. Ditulis 3, 2, 5. Posisi angka tidak boleh berubah ataupun tertukar karena setiap posisinya punya arti. Dan jumlah angka di dalamnya kita sebut dimensi. Selanjutnya, operasi dasar vektor. Ada 4 operasi vektor yang paling sering dipakai di dalam machine learning. Yang pertama, penjumlahan, untuk menggabungkan informasi dua vektor. Yang kedua, perkalian skalar, untuk mengubah skala atau memberi bobot pada vektor. Yang ketiga, dot product, perkalian antar elemen lalu dijumlahkan. Ini adalah dasar komputer dalam menghitung prediksi nilai model. Dan yang terakhir, norma, yaitu rumus untuk mengukur panjang atau besar sebuah vektor. Selanjutnya ada matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah kumpulan data seluruh kelas digabungkan menjadi matriks X. Di sini baris mewakili sampel atau mahasiswa dan kolom mewakili fitur dan nilainya. Operasi pentingnya adalah transpose untuk membalik baris jadi kolom dan perkalian matriks menggunakan operasi add atau matmul di Python. Normalisasi data z-score. Kenapa data harus dinormalisasi? Karena punya fitur yang berbeda-beda. Contohnya nilai 0 sampai 100 versus harga jutaan. Kalau tidak dinormalisasi, model machine learning akan bias ke angka yang besar. Kita gunakan rumus z-score untuk menyamakan semua fitur agar rata-ratanya 0 dan standar deviasinya 1. Selanjutnya, regresi linear persamaan normal. Regresi linear dipakai untuk memprediksi nilai berupa angka. Komputer mencari rumus terbaiknya menggunakan persamaan normal. W sama dengan X transpose dikali X, lalu diinverse dikali X transpose dikali Y. Langkahnya, kita siapkan matriks data X, kalikan dengan transposnya. Cari inverse-nya menggunakan library Python, lalu kalikan dengan target Y untuk mendapatkan vektor bobot W. Selanjutnya, implementasi Python lengkap. Ini adalah peta alur pemrogramannya. Kita mulai dari operasi dasar vektor, pengolahan matriks, normalisasi data dengan standar scalar, pembuatan model regresi linear, hingga visualisasi hasilnya menjadi grafik lewat matplotlib. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan codingan Python-nya. Nah, pada bagian ini kami mengimpor library yang diperlukan, yaitu NumPy digunakan untuk mengolah data, matplotlib digunakan untuk membuat grafik, sedangkan sklearn digunakan untuk membuat model regresi linear, normalisasi data, dan evaluasi model. Lanjut kita ke bagian konsep vektor dan matriks atau dataset awal. Yang ini ya. Nah, di bagian ini kami membuat dataset awal yang berisi 5 mahasiswa. Data disimpan dalam bentuk matriks, di mana setiap baris adalah satu mahasiswa dan setiap kolom berisi nilai tugas, UTS, dan kehadiran. Lalu kita ke bagian ini. Nah, di bagian ini kode mengambil data Budi sebagai contoh vektor. Kemudian program juga menampilkan ukuran matriks, yaitu 5 mahasiswa dan 3 fitur. Oke, lanjut lagi di bagian 2, yaitu normalisasi data z-score. Nah, di bagian kode ini itu data kemudian dinormalisasi menggunakan metode z-score agar semua fitur memiliki skala yang sama sehingga model dapat bekerja lebih optimal.
Oke, kita lanjut lagi ke bagian 3, yaitu regresi linear atau pemodelan data. Nah, pada bagian ini itu selanjutnya program membuat data simulasi sebanyak 40 mahasiswa secara acak. Lalu lanjut lagi di bagian sini, itu nilai akhir dihitung menggunakan bobot 30% tugas, 50% UTS, dan 20% kehadiran. Oke, lanjut di bagian sini. Nah, yang ini ya, yang saya tanda ini itu data dibagi menjadi data training dan testing. Setelah itu model regresi linear dilatih agar dapat mempelajari hubungan antara nilai tugas, UTS, dan kehadiran terhadap nilai akhir. Lalu kita masuk ke hasil evaluasi model. Nah, yang ini setelah model dilatih, dilakukan evaluasi menggunakan RMSE dan R2 score untuk mengetahui tingkat kesalahan dan akurasi model. Nah, untuk di bagian sini selanjutnya kami memasukkan data mahasiswa baru, kemudian model memprediksi nilai akhirnya. Sekarang kita masuk ke bagian 5, visualisasi hasil prediksi. Nah, di bagian kode ini itu kami membuat dua grafik dalam satu tampilan menggunakan fungsi PLT subplots. Grafik pertama akan menampilkan perbandingan nilai aktual dan nilai prediksi, sedangkan grafik kedua menampilkan bobot atau pengaruh setiap fitur terhadap nilai akhir mahasiswa. Kita masuk ke bagian plot 1. Nah, untuk kode ini yang saya tandain ini itu membuat scatter plot atau grafik titik. Sumbu X berisi nilai aktual, sedangkan sumbu Y berisi nilai prediksi dari model. Setiap titik menunjukkan satu data mahasiswa pada data testing. Sekarang kita masuk ke sini, kode yang ini. Nah, yang ini tuh di bagian ini membuat garis merah putus-putus yang disebut garis prediksi sempurna. Jika titik-titik berada dekat dengan garis ini, berarti hasil prediksi model sudah mendekati nilai sebenarnya atau cukup akurat. Terus untuk kode yang ini itu memberikan nama pada sumbu X, sumbu Y judul grafik, menampilkan keterangan garis atau legend, serta menambahkan garis bantu atau grid agar grafik lebih mudah dibaca. Sekarang plot 2. Nah, untuk kode ini yang saya tandain ini itu berbentuk diagram batang atau grafik kedua berbentuk diagram batang. Grafik ini menunjukkan nilai koefisien atau bobot dari setiap fitur, yaitu nilai tugas, UTS, dan kehadiran. Semakin tinggi batangnya, semakin besar pengaruh fitur tersebut terhadap prediksi nilai akhir. Lalu untuk kode ini, nah ini itu digunakan untuk menampilkan angka bobot tepat di atas setiap batang agar pengguna dapat langsung melihat nilai koefisien masing-masing fitur. Lalu untuk codingan ini dari sini ke sini itu memberikan judul, nama sumbu Y, serta menambahkan garis bantu agar diagram batang lebih mudah dipahami. Lanjut lagi di codingan yang ini atau kode yang ini itu digunakan agar tampilan grafik lebih rapi. Kemudian save pic yang ini untuk menyimpan grafik menjadi file gambar bernama hasil prediksi nilai PNG dan show. Yang ini digunakan untuk menampilkan grafik tersebut di layar. Oke, di sini saya akan mencoba untuk menjalankan codingannya.
Nah, di sini codingannya itu berhasil ya. Jadi saya akan jelaskan outputnya. Nah, pada output pertama itu ada judul program. Nah, ini itu menampilkan judul program, ya, menunjukkan bahwa program digunakan untuk memprediksi nilai akhir mahasiswa menggunakan konsep vektor, matriks, normalisasi data, dan regresi linier. Lanjut ke output kedua, yaitu konsep vektor dan matriks. Ini. Nah, itu menunjukkan data milik Budi yang terdiri dari nilai tugas 78, UTS 82, dan kehadiran 90%. Selain itu, ukuran matriks adalah 5x3, artinya terdapat 5 mahasiswa dan 3 fitur yang digunakan sebagai data. Lalu kita masuk ke bagian output ketiga, yaitu normalisasi data di-score. Nah, pada bagian ini menampilkan hasil normalisasi menggunakan metode Z-score. Nilai yang muncul sudah bukan nilai asli, tetapi nilai yang telah disesuaikan skalanya. Tujuan normalisasi adalah agar setiap fitur memiliki skala yang sama, sehingga model dapat belajar dengan lebih baik. Lalu kita masuk ke output keempat, yaitu bobot model. Nah, output ini tuh menunjukkan hasil pelatihan model regresi linier. Bagian ini menampilkan bobot yang dipelajari oleh model regresi linier. Bobot UTS sebesar 0,49 merupakan yang paling besar, sehingga UTS menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan nilai akhir mahasiswa. Bobot tugas sebesar 0,28 menunjukkan bahwa nilai tugas juga berpengaruh, tetapi tidak sebesar UTS. Sedangkan kehadiran sebesar 0,19 memiliki pengaruh paling kecil dibandingkan 2 fitur lainnya, namun tetap ikut dipertimbangkan oleh model dalam melakukan prediksi. Lanjut ke output kelima, yaitu evaluasi performa. Nah, ini R2 score ini menunjukkan tingkat akurasi model. Misalnya jika nilainya 97%, berarti model mampu menjelaskan sekitar 97% variasi data. Sedangkan RMSE sebesar 1,80 menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi sekitar 1,8 poin. Nilai RMSE yang kecil menunjukkan bahwa hasil prediksi cukup akurat. Lanjut kita masuk ke output ke-6, yaitu implementasi prediksi. Nah, di bagian output ini tuh program menerima data mahasiswa baru dengan nilai tugas 80, UTS 75, dan kehadiran 88%. Berdasarkan model yang telah dilatih, diperoleh prediksi nilai akhir sekitar 79,84. Nah, di sini yaitu grafik visualisasi berhasil disimpan, yaitu gambar grafik. Nah, untuk grafik sebelah kiri memperlihatkan perbandingan antara nilai aktual dan nilai prediksi. Titik-titik yang berada dekat dengan garis merah menunjukkan bahwa hasil prediksi model cukup akurat. Sedangkan grafik sebelah kanan menunjukkan bobot setiap fitur. Terlihat bahwa nilai UTS memiliki pengaruh paling besar terhadap nilai akhir, kemudian diikuti oleh nilai tugas dan kehadiran. Lalu ada output terakhir, yaitu proses selesai. Nah, output terakhir itu menunjukkan bahwa seluruh proses telah selesai dijalankan, mulai dari pengolahan data, normalisasi, pelatihan model, evaluasi, prediksi nilai mahasiswa baru, hingga visualisasi hasil. Berdasarkan hasil tersebut, model regresi linier dapat digunakan untuk memprediksi nilai akhir mahasiswa dengan tingkat akurasi yang baik. Sebagai kesimpulan, vektor digunakan untuk merepresentasikan satu data, sedangkan matriks digunakan untuk merepresentasikan seluruh dataset. Normalisasi sangat penting agar model tidak bias terhadap fitur yang memiliki skala besar. Selanjutnya, regresi linear memanfaatkan operasi matriks untuk menghasilkan prediksi yang akurat. 잠이 들 때까지 한 번 더 울리지 않는